Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Dan satu rekan kita yang tidak bisa hadir saat membuat video ini, Reza Aditya Arifin. Mari kita simak video selanjutnya. Kamu kenapa sih kok kelihatannya lemes banget? Kayak tadi juga di kelas kelihatannya nggak fokus, tatapannya kayak kosong. Kenapa? Nggak tahu nih, tiba-tiba pagi-pagi tuh udah ngerasa pusing gitu, terus lemas, nggak ada semangat gitu loh. Kira-kira kenapa ya? Kekurangan vitamin B6 kali ya menurutku. Mungkin ya? Oi, kamu kenapa? Ngantuk ya? Habis begadang semalam. Emang habis ngapain sih? Iya nih, aku nggak bisa tidur tadi malam. Kepikiran sesuatu, tapi mau ditidurin tuh nggak bisa. Kenapa ya kira-kira? Kayaknya kamu kekurangan vitamin B12 deh. Oh gitu ya? Aneh deh bisa kebetulan gitu. Yang ini menurut aku kekurangan B6. Menurut ini kamu kekurangan B12. Terus bingung gak sih kayak penjelasannya? Kayak kalian gak kepo emang selengkapnya tentang vitamin B6 itu tentang apa, vitamin B12 itu tentang apa. Jadi daripada bingung, mending kita simak video materi selanjutnya. Struktur vitamin B9 asam folat. Vitamin B9 memiliki struktur kimia yang cukup kompleks. Secara umum, molekul ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama ada pteridin, sebuah cincin heterosiklik yang mengandung nitrogen. Cincin ini memberikan warna kuning pada beberapa bentuk folat. Asam p-aminobenzoat atau PABA, sebuah asam amino yang terikat pada cincin pteridin. Yang ketiga ada asam glutamat. Satu atau lebih residu asam glutamat terikat pada PABA. Jumlah residu asam glutamat ini dapat bervariasi dan bentuk folat dengan banyak residu asam glutamat disebut sebagai poliglutamat. Vitamin B9 terdapat dalam berbagai bentuk baik dalam makanan maupun dalam bentuk suplemen. Bentuk-bentuk ini berbeda dalam hal jumlah residu asam glutamat dan tingkat oksidasi. Pertama ada folat, bentuk alami vitamin B9 yang ditemukan dalam makanan. Yang kedua ada asam folat, bentuk sintesis vitamin B9 yang sering digunakan dalam suplemen asam folat, memiliki satu residu asam glutamat. Selanjutnya, pencernaan dan penyerapan vitamin B9. Asam folat atau B9 yang diperoleh dari suplemen seperti 5-formil THF dan 5-metil THF ditemukan dalam bentuk monoglutamat yang bisa langsung diserap. Tapi, folat pada makanan ditemukan dalam bentuk poliglutamat dan harus dicerna menjadi bentuk monoglutamat agar dapat diserap. Proses pencernaan vitamin B9 yang pertama adalah penguraian oleh enzim di usus halus. Folat pada makanan dalam bentuk poliglutamat harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi bentuk monoglutamat di dalam membran Brush border jejunum dengan bantuan enzim folat hidrolase dan zinc. Setelah folat diubah menjadi monoglutamat, kemudian diserap melalui dinding usus halus dengan bantuan transporter folat. Ada 2 mekanisme dalam penyerapan folat. Yang pertama yaitu transport aktif pH. Pada bagian atas jejunum, folat diambil oleh transporter aktif yang bergantung pada pH. Transporter ini memungkinkan folat masuk ke dalam sel-sel epitel usus. Proses ini memerlukan energi dan bekerja optimal pada lingkungan yang sedikit asam dan memerlukan pH sekitar 5,5 sampai 6. Yang kedua, difusi pasif. Penyerapan vitamin B9 melalui difusi pasif relatif kecil jika dibandingkan dengan transport aktif. Proses pencernaan selanjutnya yaitu ada di dalam sel usus.
Setelah folat diserap di sel-sel epitel usus atau enterosit, folat akan diubah menjadi bentuk aktif yaitu 5-metil tetrahidrofolat atau 5-MTHF. Setelah diubah menjadi 5-MTHF, folat akan dilepaskan dari sel-sel usus halus dan masuk ke aliran darah melalui sistem vena porta yang kemudian membawa folat menuju hati. Di hati, folat akan disimpan atau diedarkan ke jaringan lain sesuai kebutuhan tubuh. Dalam aliran darah, folat atau 5-MTHF diangkut oleh protein dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh untuk sintesis DNA, RNA, dan pembelahan sel. Transportasi, penyerapan jaringan, dan penyimpanan pada vitamin B9. Di dalam tubuh manusia terdapat sebuah vitamin penting bernama B9 atau yang lebih dikenal sebagai folat. Di dalam darah, folat muncul dalam dua bentuk, yaitu ada yang bebas dan ada yang terikat pada protein seperti albumin. Sebagian besar folat ini hadir sebagai 5-metil THF yang merupakan bentuk utama yang beredar di darah dan cairan cerebrospinal. Rata-rata konsentrasi folat dalam plasma berkisar antara 3 hingga 20 mg per liter. Menariknya, lebih banyak folat ditemukan dalam cairan cerebrospinal dan sel darah merah dibandingkan dengan plasma. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi folat dalam sel darah merah bisa memberi gambaran tentang status folat seseorang dalam jangka panjang. Ketika folat masuk ke dalam tubuh, penyerapan terjadi melalui sejumlah pembawa, terutama RFC. Pembawa ini bekerja keras menyalurkan folat dari sirkulasi ke dalam sel-sel di hati dan jaringan lainnya. Selain RFC, ada juga PCFT dan OATP yang berkontribusi dalam proses ini. Reseptor folat yang disebut FR turut membantu dengan cara menangkap folat melalui endositosis. Namun, tidak semua berjalan dengan mulus. Jika terdapat mutasi pada gen FRA, folat bisa terhambat saat melewati sawar darah sampai otak, yang berpotensi mengakibatkan rendahnya kadar folat dalam cairan cerebrospinal dan memicu gangguan neurologis. Di dalam sel hati, folat bertransformasi menjadi bentuk-bentuk lain seperti THF dan 5-metil THF. Proses ini berlangsung ketika hati mengubah asam folat menjadi THF melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim. Namun, jika seseorang mengonsumsi asam folat dalam jumlah yang besar, hal ini bisa menyebabkan peningkatan kadar asam folat yang tidak terpakai dalam darah. Sebuah kondisi yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dampak kesehatannya. Setelah folat memasuki sel, ia terikat pada residu glutamat yang menjebaknya di dalam sel dan mencegahnya terdegradasi. Ada juga enzim yang disebut gamma glutamil hidrolase yang mampu menghilangkan residu ini, memungkinkan folat untuk digunakan atau dilepaskan kembali ke dalam darah. Sekitar setengah dari folat yang diserap akhirnya disekresikan ke dalam empedu, di mana ia akan mengalami resirkulasi. Jumlah total folat yang tersimpan dalam tubuh berkisar antara 3 hingga 30 mg, dengan sebagian besar disimpan di hati dan ginjal. Penyimpanan ini difasilitasi oleh protein pengikat folat di dalam sel. Ketika sel-sel tubuh membelah dengan cepat, ketersediaan folat akan diatur dengan cara yang masih menjadi misteri, mungkin melalui perubahan dalam sintesis poliglutamat dan pelepasan folat monoglutamat dari jaringan yang kurang aktif. Berikutnya adalah penjelasan fungsi dari vitamin B9 asam folat. Salah satu indikasi terpenting untuk penggunaan folat adalah mempertimbangkan perkembangan sistem saraf pusat. Wanita yang berencana untuk hamil harus mengonsumsi suplemen asam folat untuk mengurangi risiko cacat tabung saraf atau NTD, seperti spina bifida pada janin yang sedang berkembang. Beberapa pihak berpendapat bahwa mekanisme pembentukan cacat tabung saraf tanpa folat melibatkan peningkatan ubiquitinasi gen yang terkait dengan penutupan tabung saraf sehingga memengaruhi ekspresi gen tersebut.
Salah satu peran folat yang bermanfaat adalah kemampuannya untuk mengurangi kadar homosistein pada cacat tabung saraf. Periode kerentanan terbesar adalah selama minggu keempat perkembangan ketika seorang wanita mungkin tidak menyadari bahwa dirinya hamil. Oleh karena itu, wanita usia subur harus mengonsumsi suplemen asam folat jika mereka aktif secara seksual, terutama ketika berencana untuk hamil. Jika ibu hamil mengonsumsi 4 mg asam folat setiap hari, dibutuhkan waktu 20 minggu bagi tubuhnya untuk mencapai kadar folat yang optimal guna mengurangi risiko cacat tabung saraf. Oleh karena itu, suplementasi harus dimulai 5 hingga 6 bulan sebelum pembuahan. Asam folat yang cukup juga dikaitkan dengan penurunan risiko kelahiran prematur. Terdapat banyak kegunaan terapeutik asam folat lainnya. Meskipun kegunaan ini tidak terlalu berdampak dibandingkan dengan yang telah disebutkan, asam folat dapat membantu melindungi dari neoplasia pada kolitis ulceratif, mencegah displasia serviks, mengobati vitiligo, memulihkan hematopoiesis pada anemia makrositer akibat kekurangan folat, dan meningkatkan ketahanan gingiva terhadap iritan lokal sehingga mengurangi peradangan. Dari penggunaan ini, pengobatan anemia megaloblastik merupakan satu-satunya indikasi yang diakui oleh FDA, termasuk pencegahan NTD. Asam folat juga merupakan alternatif kalsium leukovorin dan berfungsi sebagai terapi tambahan pada keracunan metanol. Ketika kadar homosistein meningkat di atas garis dasar, hal ini dapat mengurangi kognisi global, terutama pada orang dewasa yang lebih tua loh. Metabolisme vitamin B9, asam folat. Asam folat diabsorpsi terutama di usus halus, di bagian jejunum dan duodenum, dalam bentuk aktifnya yaitu tetrahidrofolat atau THF. Sebelum dapat diserap, bentuk poliglutamat dari asam folat yang ada dalam makanan harus diubah menjadi bentuk monoglutamat oleh enzim valil poliglutamat hidrolase. Setelah diserap, asam folat akan masuk ke dalam darah melalui sel-sel epitel usus dan diangkut ke hati. Sebagian besar asam folat disimpan di hati, dan sebagian lainnya didistribusikan ke jaringan lain dalam bentuk terikat pada protein plasma seperti albumin. Fungsi metabolik dari vitamin B9 ini berperan dalam berbagai reaksi biokimia, terutama yang terkait dengan sintesis DNA, RNA, dan pembentukan sel darah merah. Vitamin B9 bekerja sebagai koenzim dalam reaksi yang melibatkan transfer gugus karbon 1 atau metil, metilen, dan formil yang penting untuk metabolisme asam amino dan sintesis nukleotida. Ekskresi vitamin B9 asam folat. Yang pertama, ekskresi melalui urin. Vitamin B9 terutama diekskresikan melalui urin. Produk hasil metabolisme asam folat yang tidak digunakan oleh tubuh akan dibuang melalui ginjal. Beberapa bentuk yang tidak terpakai akan digunakan menjadi asam folat yang larut dalam air, sehingga mudah dikeluarkan melalui filtrasi ginjal. Yang kedua, ekskresi melalui feses. Sebagian kecil asam folat yang tidak diserap dari usus atau yang diekskresikan kembali oleh empedu juga dapat diekskresikan melalui feses. Yang ketiga, siklus enterohepatik. Asam folat mengalami siklus enterohepatik di mana vitamin ini diekskresikan dari hati ke empedu dan kemudian sebagian diserap kembali di usus. Hal ini membantu mempertahankan kadar vitamin B9 dalam tubuh. Jadi, dengan proses metabolisme dan ekskresi ini, tubuh dapat mengatur jumlah asam folat yang tersedia dan membuang kelebihan vitamin untuk mencegah toksisitas. Namun, karena vitamin B9 adalah vitamin larut air, kelebihan asam folat biasanya tidak menimbulkan risiko keracunan yang tinggi. Tetapi, jika kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan perkembangan pada janin jika terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya ada defisiensi vitamin B9 atau folat. Yang pertama ada tanda dan gejala ketika kita kekurangan vitamin B9. Yang pertama ada makrosid anemia, yaitu kelainan darah yang terjadi saat sumsum tulang belakang memproduksi sel darah merah yang berukuran besar secara tidak normal, dengan gejala yang dirasakan seperti kelelahan,
kulit pucat, dan jantung berdebar. Yang kedua ada megaloblastic anemia, yaitu gangguan sintesis DNA yang menyebabkan sel darah merah abnormal. Gejala yang dirasakan lebih parah daripada makrosid anemia. Yang ketiga ada peripheral neuropati, yaitu gangguan saraf yang disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf tepi. Gejala yang dirasakan seperti kelemahan, mati rasa, dan nyeri yang biasanya terjadi di ujung jari ataupun di area kaki. Yang keempat ada mental confusion, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa berpikir secara jelas dan cepat seperti biasanya. Hal ini ditunjukkan oleh gejala-gejala seperti ketidakpastian lingkungan sekitar, sulit membayangkan masa lalu atau identitas diri sendiri, serta kemampuan berbicara yang kurang koheren. Yang kelima ada insomnia, yaitu gangguan tidur atau kesulitan untuk tidur dengan nyenyak. Yang keenam ada irritability, yaitu kondisi emosional seperti mudah marah ataupun sensitif. Yang ketujuh ada hiperhomocysteinemia, yaitu peningkatan kadar homocysteine dalam darah di atas nilai normal. Yang kedelapan ada anoreksia, yaitu gangguan nafsu makan. Yang kesembilan ada gangguan pencernaan. Dan yang kesepuluh ada paranoid behavior, yaitu perilaku yang ditandai dengan rasa curiga dan takut berlebihan terhadap orang lain. Lanjut untuk daily intake dari vitamin B9, yaitu dengan asupan harian yang cukup, terutama pada saat awal kehamilan, dapat mencegah kecacatan pada janin seperti neural tube defect atau cacat tabung saraf. Adapun bentuk suplemen yang dapat kita konsumsi terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama ada folic acid, yaitu lebih stabil dan merupakan bentuk umum dari suplemen. Yang kedua ada folinic acid, biasanya terdapat di suplemen dalam bentuk kalsium folinat, dan sedangkan dalam bentuk makanan itu berupa steroil poliglutamat. Untuk dosis yang direkomendasikan dalam mengkonsumsi vitamin B9, yang pertama ada untuk pria dan wanita secara umum itu ada di 400 mikrogram per hari. Yang kedua, wanita hamil sekitar 600 mikrogram per hari, dan wanita menyusui yaitu sekitar 500 mikrogram per hari. Nah, yang selanjutnya, siapa aja sih yang membutuhkan suplementasi vitamin B9 ini? Nah, yang pertama itu ada wanita yang akan menjalani program hamil. Yang kedua, orang tua yang sedang lanjut usia. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah orang yang sudah mengalami defisiensi vitamin B9. Struktur vitamin B12, kobalamin. Struktur dasar dari vitamin B12 yang pertama di cincin korin. Inti dari struktur vitamin B12 adalah cincin korin. Cincin ini merupakan struktur planar yang mengandung atom nitrogen dan atom karbon yang terhubung secara siklik. Atom kobalt berada di tengah cincin ini, terikat pada 4 atom nitrogen. Yang kedua ada dimetil benzimidazol. Gugus ini terikat pada atom kobalt dan memberikan karakteristik khusus pada vitamin B12. Yang ketiga ada cyanida atau gugus lain. Pada beberapa bentuk vitamin B12, atom kobalt juga terikat pada ion cyanida. Namun, dalam bentuk aktif dalam tubuh, cyanida ini sering digantikan oleh gugus lain seperti metil atau 5-deoksiadenosil. Terdapat beberapa bentuk vitamin B12 yang berbeda, antara lain cyanokobalamin, bentuk yang paling umum ditemukan dalam suplemen. Metilkobalamin, bentuk aktif yang terlibat dalam sintesis metionin. 5-deoksiadenosil kobalamin, bentuk aktif yang terlibat dalam reaksi isomerisasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pencernaan dan penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 atau kobalamin biasanya terikat pada protein di dalam makanan, seperti daging, ikan, dan produk susu. Untuk dilepaskan, vitamin B12 harus dipisahkan dari protein selama proses pencernaan. Proses pencernaan yang pertama ada di lambung. Asam lambung dan enzim pepsin membantu memecah protein makanan untuk melepaskan vitamin B12 yang terikat. Setelah vitamin B12 bebas dari protein makanan,
ia akan langsung berikatan dengan suatu protein yang disebut faktor R atau bisa disebut dengan transkobalamin 1 yang disekresikan oleh kelenjar di mulut dan lambung. Faktor R ini berfungsi untuk melindungi vitamin B12 dari kerusakan asam lambung. Setelah vitamin B12 masuk ke usus halus, khususnya bagian duodenum, lalu enzim pankreas akan memecah ikatan antara vitamin B12 dan faktor R. Lalu berikatan lagi dengan protein lain disebut faktor intrinsik yang diproduksi oleh sel parietal di lambung. Selanjutnya masuk ke penyerapan di ileum. Vitamin B12 kompleks dan faktor intrinsik kemudian bergerak ke bagian akhir usus halus atau ileum. Tempat reseptor khusus mengikat vitamin kompleks dan akan diserap ke dalam aliran darah. Setelah diserap, vitamin B12 akan diangkut melalui darah dengan bantuan protein pengikat yang disebut transkobalamin yang akan disimpan di hati atau untuk pembentukan sel darah merah, fungsi sistem saraf, dan sintesis DNA. Transportasi, penyerapan jaringan, dan penyimpanan pada vitamin B12. Di dalam tubuh manusia ada sebuah vitamin penting yang sering kali tidak disadari orang, yaitu vitamin B12 atau yang dikenal juga sebagai kobalamin. Vitamin ini memiliki perjalanan yang cukup menarik. Setelah masuk ke dalam tubuh, begitu diserap, vitamin B12 mulai muncul dalam darah sekitar 3 hingga 4 jam kemudian, dan mencapai puncaknya dalam waktu 8 hingga 12 jam. Di dalam darah, vitamin ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu metilkobalamin dan adenosilkobalamin. Metilkobalamin mendominasi, membentuk sekitar 60 hingga 80%. Sementara adenosilkobalamin menyumbang sekitar 20% dari total vitamin B12 yang beredar. Vitamin ini tidak berkelana sendirian dalam tubuh. Dua protein, transkobalamin 2 dan haptokorin, menjadi teman setianya dalam perjalanan ini. Transkobalamin 2 yang diproduksi oleh berbagai sel tubuh termasuk sel-sel di usus, membawa vitamin B12 yang baru saja diserap dengan rasio 1:1. Protein ini bersama dengan vitamin yang dibawanya, holotranskobalamin 2, hanya bertahan dalam darah kurang dari 2 jam sebelum ia menyerahkan vitamin tersebut ke jaringan tubuh. Hanya sekitar 20% vitamin B12 yang diangkut oleh transkobalamin 2. Namun, di balik transkobalamin 2 ada pahlawan lain yang lebih besar perannya, yaitu haptokorin. Protein ini yang dibuat oleh sel darah putih bertugas membawa 80% dari vitamin B12 dalam darah. Ia bekerja lebih lambat dengan waktu paruh sekitar 10 hari. Bukan hanya itu, haptokorin juga memiliki tanggung jawab besar, yakni mengantarkan vitamin B12 dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk disimpan. Dengan cara ini, tubuh memastikan vitamin penting ini selalu tersedia saat dibutuhkan. Namun, tidak semua orang diberkahi dengan perjalanan vitamin B12 yang mulus. Beberapa orang memiliki mutasi genetik yang cukup umum terjadi, yang membuat transkobalamin 2 bekerja kurang efektif. Mutasi ini mengganti satu basa DNA dalam gen mereka, yang menyebabkan transkobalamin 2 kesulitan mengangkut vitamin B12 ke jaringan tubuh. Sekitar 20% dari populasi memiliki mutasi ini, dan sebagai akibatnya, mereka mungkin memiliki kadar vitamin B12 yang lebih rendah dalam darah mereka. Untuk bisa sampai ke tujuan akhirnya, vitamin B12 perlu berinteraksi dengan reseptor di permukaan sel. Reseptor ini bertugas mengikat vitamin yang diangkut oleh transkobalamin 2 dan kemudian memasukkannya ke dalam sel melalui proses yang disebut endositosis. Setelah berada di dalam sel, vitamin ini akhirnya dilepaskan dari transkobalamin 2 dan siap digunakan untuk berbagai fungsi penting dalam tubuh. Di dalam sel, ada asisten lain yang berperan dalam memastikan vitamin B12 dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Asisten-asisten ini yang dikenal sebagai chaperone
membantu vitamin B12 bertransformasi menjadi berbagai bentuk yang dibutuhkan, seperti metilkobalamin di sitosol untuk membantu sintesis metionin atau adenosilkobalamin di mitokondria untuk mendukung enzim L-metilmalonyl-CoA mutase. Tanpa bantuan chaperone ini, vitamin B12 tidak akan bisa berfungsi dengan baik dalam proses metabolisme tubuh. Berbeda dengan vitamin-vitamin lain yang larut dalam air dan mudah keluar dari tubuh, vitamin B12 bisa disimpan dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 2 hingga miligram. Pembahasan selanjutnya ada fungsi vitamin B12 kobalamin. Formulasi oral kobalamin dapat diserap melalui usus meskipun tidak terdapat faktor intrinsik Castle. Sekitar 1,2% vitamin B12 diserap secara pasif tanpa bantuan faktor intrinsik. Jika pasien menerima formulasi oral dalam dosis tinggi, penyerapan pasif ini cukup untuk mengisi kembali kekurangan vitamin B12. Jika faktor intrinsik hadir dalam jumlah yang memadai, maka kobalamin oral diserap dengan bantuan faktor intrinsik. Ketika kobalamin diberikan secara parenteral, ia melewati penghalang usus, diserap dengan cepat melalui difusi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Adapun beberapa fungsi vitamin B12 kobalamin dalam tubuh. Pertama, membuat sel darah merah sehat. Vitamin B12 atau kobalamin sangat penting dalam pembentukan sel darah merah yang sehat. Tanpa vitamin B12, sel darah merah tidak dapat dibentuk dengan sempurna, yang dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Anemia ini ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk abnormal, membuat mereka tidak efektif dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, melawan osteoporosis. Vitamin B12 lagi-lagi membantu menjaga kesehatan tulang dengan menghambat proses perombakan tulang yang terlalu cepat. Hal ini mencegah tulang menjadi rapuh dan mendinginkan resiko osteoporosis. Yang ketiga, mengatasi gejala depresi. Kobalamin dapat meningkatkan produksi serotonin, suatu neurotransmitter yang berpengaruh signifikan pada emosi dan mood. Orang yang kekurangan vitamin B12 mungkin lebih rentan mengalami perubahan mood negatif, termasuk gejala depresi. Selanjutnya, menghasilkan energi. Seperti semua vitamin B12 ikut berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelelahan kronis karena tubuh tidak dapat mengkonversi karbohidrat menjadi energi dengan efektif. Selanjutnya, mengoptimalkan fungsi saraf. Vitamin B12 diperlukan untuk menjaga kinerja sistem saraf yang optimal. Ini melibatkan sintesis mielin, substansi yang melindungi dan memfasilitasi transmisi impuls saraf. Yang terakhir, melindungi kesehatan jantung. Kobalamin dapat mengurangi produksi homocysteine, suatu asam amino yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan jantung. Tingginya homocysteine dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Dengan demikian, vitamin B12 merupakan komponen esensial dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental tubuh manusia. Metabolisme vitamin B12 kobalamin. Vitamin B12 dari makanan dilepaskan dari protein makanan oleh asam lambung dan enzim pepsin. Vitamin B12 kemudian berikatan dengan haptokorin atau protein pengikat B12 yang diproduksi di kelenjar ludah dan lambung. Setelah mencapai duodenum, enzim pankreas melepaskan vitamin B12 dari haptokorin. Kemudian, vitamin B12 berikatan dengan intrinsik faktor atau IF, yang merupakan protein yang diekskresikan oleh sel varietal lambung. Kompleks B12-IF kemudian diabsorpsi di ileum atau usus bagian bawah melalui reseptor spesifik yang terdapat di permukaan sel mukosa usus. Setelah diserap, vitamin B12 dilepaskan dari intrinsik faktor dan berikatan dengan transkobalamin 2 atau TC2 yang membawanya ke dalam aliran darah untuk diangkut ke berbagai jaringan termasuk hati, sumsum tulang, dan sistem saraf pusat. Vitamin B12 disimpan terutama di hati dan dalam jumlah kecil di organ lain seperti ginjal dan otot. Simpanan vitamin B12 di hati dapat bertahan hingga beberapa tahun karena kebutuhan tubuh terhadap vitamin ini relatif kecil.
Vitamin B12 berperan sebagai koenzim dalam dua reaksi penting, metilasi homocysteine menjadi metionin atau yang terlibat dalam sintesis DNA, dan konversi metilmalonil koenzim A menjadi suknisil koenzim A atau yang penting untuk metabolisme asam lemak dan asam amino. Ekskresi vitamin B12, kobalamin. Yang pertama, ekskresi melalui empedu. Vitamin B12 terutama diekskresikan melalui empedu ke dalam usus. Namun, sebagian besar dari vitamin B12 yang diekskresikan ini akan diserap kembali dalam usus halus melalui siklus enterohepatik yang membantu mempertahankan kadar vitamin B12 dalam tubuh. Siklus enterohepatik ini sangat efisien sehingga vitamin B12 yang diekskresikan ke dalam empedu bisa diserap kembali, sehingga ekskresi total melalui feses sangat rendah, kecuali jika terjadi gangguan penyerapan di usus. Yang kedua, ekskresi melalui urin. Sebagian kecil vitamin B12 diekskresikan melalui urin, terutama dalam bentuk tidak terikat atau free B12. Ini terjadi jika ada kelebihan vitamin B12 dalam aliran darah yang melebihi kapasitas pengikatan protein. Jadi, vitamin B12 ini memiliki proses absorpsi yang rumit karena membutuhkan intrinsik faktor untuk penyerapan di usus. Setelah diserap, vitamin ini disimpan di hati dan digunakan dalam berbagai reaksi metabolik esensial. Ekskresi vitamin B12 lebih dominan melalui siklus enterohepatik, dan hanya sebagian kecil yang hilang melalui urin. Keterbatasan penyerapan atau kekurangan asupan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan neurologis. Selanjutnya, defisiensi vitamin B12 atau kobalamin. Tanda dan gejala ketika kita kekurangan vitamin B12, yang pertama ada anemia perniciosa, yaitu penurunan jumlah sel darah merah saat tubuh tidak dapat menyerap vitamin B12. Yang kedua, infertility atau gangguan kesuburan, atau juga bisa disebut dengan mandul. Yang ketiga, paresthesia, yaitu kesemutan atau mati rasa. Keempat, dermatitis atau kulit sensitif, yaitu kondisi kulit yang dapat menimbulkan gejala seperti ruam, gatal, dan kemerahan. Yang kelima, pembekuan darah yang buruk. Keenam, telinga berdenging. Ketujuh, pembekakan hati, di mana kondisi pembekakan hati yang melebihi ukuran normalnya. Dan tanda lainnya yang sama seperti defisiensi vitamin B6 seperti depresi, irritability, hiperhomocysteinemia, peripheral neuropati, dan makrosit anemia. Adapun bentuk suplementasi dari vitamin B12 ini, yang pertama, yang paling sering ditemukan dalam suplemen adalah sinakobalamin FROMS. Dan yang kedua, bentuk lainnya yaitu adenosicobalamin, hidrosocobalamin, dan metilcobalamin. Nah, untuk suplementasi vitamin B12 ini tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada sublingual, diletakkan di bawah lidah untuk dilarutkan. Yang kedua ada nasal dengan cara memasukkan ke dalam hidung, dan biasanya vitamin ini dalam bentuk semprotan. Yang ketiga ada oral, seperti biasa langsung diminum, dan yang keempat disuntik. Nah, biasanya di lengan. Nah, selanjutnya dosis yang direkomendasikan dalam mengkonsumsi vitamin B12. Yang pertama untuk pria dan wanita secara umum ada di 2,4 mikrogram per hari. Untuk ibu hamil 2,6 mikrogram per hari. Untuk ibu menyusui 2,8 mikrogram per hari. Untuk lansia 10-25 mikrogram per hari. Dan terakhir untuk vegan dan vegetarian ada di 2-3 mikrogram per hari.